Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi menjelang siang hari ini ya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bisa menghadiri bersama-sama ya untuk perkuliahan di weekend ya. Sebelumnya saya mohon maaf ketika saya menggunakan waktu weekend ini untuk mengganti Zoom yang sempat tertunda ya. Harapannya kalian bisa mengikutinya dengan baik dan bisa menyimak dengan baik ya, apapun kegiatan, apapun kesibukan di luar sana ya. Baik, untuk kesempatan kita pagi hari ini, saya akan melanjutkan ya materi untuk bab anatomi tumbuhan, di mana pekan lalu kita sudah membahas berkenaan dengan morfologi, sekarang anatomi. Ya, ada perbedaan yang sangat prinsip ya antara morfologi dan anatomi, karena sebetulnya ini adalah dua hal yang berbeda. Namun wajib kita pahami ketika ingin mengidentifikasi suatu bahan alam, khususnya tumbuhan. Ya, karena tidak cukup dengan morfologi saja kita tahu, oh ternyata tumbuhan X itu punya daun, punya akar, punya batang, ya karakteristiknya demikian gitu ya. Tidak hanya cuma sekedar seperti itu, tapi harus didukung juga dengan data pengamatan yang itu secara anatomi. Nah, apa itu anatomi? Sedikit saya ingatkan ya, karena sebetulnya kalau kalian sudah pernah menyimak mata kuliah anatomi fisiologi manusia, itu sebetulnya tidak jauh berbeda ya, tetapi objeknya saja yang membedakan mana tumbuhan, mana manusia ya, karena pada prinsipnya sama. Baik, untuk pengertian secara umum ya, anatomi itu sendiri, karena sebetulnya anatomi ini sesuatu yang menunjukkan tidak hanya berlaku untuk tumbuhan, tetapi juga pada manusia, tadi yang saya sampaikan, juga pada hewan ya, semua makhluk hidup. Nah, dalam hal ini memang perlu kita telaah lebih lanjut ya, bahwasanya ada beberapa hal prinsip yang harus kita bedakan antara morfologi dan anatomi. Anatomi ini akan mempelajari tentang struktur internal ya. Sedangkan morfologi kemarin kita belajar tentang struktur eksternal. Eksternal itu sesuatu, gampangnya itu sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Oh, tumbuhan ini memiliki daun yang bentuknya itu bulat misalkan. Oh, daun yang bentuknya itu lurus atau sejajar. Oh, daunnya melengkung dan lain-lain. Artinya kita mendeskripsikannya tidak butuh alat bantu spesifik misalkan seperti mikroskop. Kalaupun toh memang butuh, itu hanya pembesar yang tidak sampai puluhan kali ya, misalkan seperti loop gitu ya, kalau ingin mengamati jenis tumbuhan yang mungkin ukurannya kecil, tapi kita masih bisa melihat dengan mata kita sendiri ya, tanpa harus menggunakan mikroskop. Jadi ilmu yang mempelajari tentang struktur internal tumbuhan ya, terutama di tingkat sel. Itulah kenapa kita tidak bisa tidak menggunakan mikroskop. Oleh karena itu pengamatan anatomi dikenal juga dengan pengamatan mikroskopis ya. Seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari kalian sesuai dengan shift praktikum ya, sudah mencoba untuk pengamatan mikroskopis suatu atau beberapa simplisia untuk mengetahui fragmen pengenalnya. Jadi fragmen pengenal ini merupakan bagian dari sel. Ya, jadi ada beberapa karakteristik yang harus dimunculkan ya untuk lebih memperkuat proses identifikasi suatu tumbuhan. Ya, apakah benar ini adalah bagian dari daun misalkan? Oh, apakah benar ini bagian dari akar? Jangan sampai nanti yang seharusnya itu ada di bagian akar ternyata di sampel kita ada sesuatu yang itu nyebar gitu ya, artinya akan ada
pencampuran yang tidak diinginkan. Oleh karena itu harus spesifik. Apa yang akan kita ambil untuk pengamatan itu harus jelas. Apakah volumenya, apakah flows-nya, ataukah radix-nya, atau korteksnya, atau lignumnya. Atau kalau memang ingin mengambil keseluruhan, kita kenal dengan istilah herba. Ya, semoga bisa dipahami dan sering kita sebut berkali-kali, insya Allah lebih mudah untuk diingat ya daripada tidak disebut sama sekali. Jadi memang harus sering-sering kita baca, sering-sering kita sebutkan ya agar kita tidak mudah untuk lupa ya. Nah, untuk anatomi tumbuhan itu juga dikenal sebagai fitoanatomi. Jadi dalam hari ini itu adalah fitoanatomi, itu fito adalah tumbuhan. Jadi anatomi itu yaitu tadi yang saya jelaskan. Nah, untuk kesempatan kali ini spesifik untuk anatominya itu objeknya adalah tumbuhan ya. Atau yang dikenal dengan istilah pengamatan mikroskopis gitu ya. Yang memang pengamatannya tidak bisa dengan mata langsung tetapi harus menggunakan alat bantu mikroskop dengan perbesaran tertentu ya. Nah, ada perbedaan yang sangat besar ya antara pengamatan makroskopis dan mikroskopis ya. Jadi untuk proses identifikasi itu kita tidak bisa hanya mengandalkan satu data ya, yang itu pengamatan makroskopis, tidak bisa ya. Jadi dalam hal ini makroskopis itu didukung dengan data mikroskopis ya. Jadi data makroskopis itu maksudnya apa? Yang ingin mengetahui deskripsi atau identifikasi atau identitas ya, yang tujuannya untuk mengetahui kebenaran apakah suatu tanaman itu sesuai dengan taksonominya, sesuai dengan klasifikasinya, agar kita tidak salah menentukan ya. Karena memang lumayan sulit ya untuk kita bisa membedakan yang itu kingdomnya adalah plante, apalagi memang dalam satu famili yang sama itu hampir mirip-mirip ya. Kan mereka juga tidak seperti manusia yang mudah untuk dibedakan satu dengan yang lain ya. Mereka ini sangat ya bisa dikatakan kemiripannya itu 11-12 meskipun tanaman yang berbeda. Nah, dalam hal ini dengan adanya proses identifikasi itu diharapkan bisa memberikan data yang itu memperkuat kebenaran suatu tanaman sesuai dengan taksonominya ya. Nah, kalau untuk pengamatan makroskopis itu hanya sebatas dari secara makro. Artinya yang kita amati menggunakan mata langsung yang tadi saya sampaikan. Nah, dalam hal ini sesuai dengan apa yang kita amati, apakah bentuknya, apakah panjangnya, apakah lebarnya ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau ingin mengukur ya tentu kita butuh alat bantu ukur, tapi kan itu bukan yang sifatnya harus seperti mikroskop ya. Nah, apa saja yang bisa diamati dengan pengamatan makroskopis ya? Apa yang dimiliki oleh tumbuhan itu? Tumbuhan itu kan macam-macam ya. Ada yang punya rizom, rimpang, ada yang enggak ya. Ada yang batangnya itu berkambium, ada yang enggak. Ada bunga yang mungkin warnanya ada yang kuning, ada yang orange, ada yang pink mungkin ya. Semua tergantung variasinya. Ya, artinya kita harus bisa mengidentifikasinya ya. Dalam hal ini data-data yang diperoleh itu termasuk dari data makroskopis ya. Nah, kalau itu dalam bentuk simplisia ya mudah saja. Dari apa yang sudah kalian peroleh simplisianya dilihat ya, artinya daunnya itu setelah dikeringkan warnanya jadi apa? Ya, apakah sama dengan warna daun yang ketika masih basah atau masih segar? Oh enggak Bu, warnanya jadi agak kecoklatan. Ya sudah dijelaskan. Tapi di situ dikasih penegasan yang diamati makroskopis itu adalah simplisia. Artinya bukan sampel segarnya atau sampel asli yang kita ambil dari alam langsung. Ya, nah kemudian kalau untuk bentuknya ya ini tidak akan pernah berubah ya kecuali kalau kalian potong-potong. Tapi kan sebaiknya kalau ingin mengetahui makroskopis dan mikroskopisnya, makroskopisnya itu dibiarkan utuh dulu untuk mengidentifikasi dari segi bentuknya seperti apa, warnanya, ketebalannya, karena tipe daun itu kan macam-macam ya, ada yang tipis, ada yang tebal.
Warna juga begitu ya. Kalau warna mungkin tergantung dari proses pengeringannya. Tapi kan ada yang ketika masih segar itu warnanya sudah kecoklatan kan ada. Semua tergantung dari jenis tanamannya apa. Nah, kemudian kalau untuk yang sudah kering itu juga bisa diamati misalkan dari bentuk rimpang ya, yang di sini saya tampil contohkan. Jadi misalkan warna rimpangnya apa ya, kemudian tepinya bagaimana, kemudian apa strukturnya bagaimana, tapi secara makroskopisnya. Artinya kita akan mengamati itu dari luar. Sudah banyak jenis-jenis tanaman yang kemungkinan besar itu juga ada di lingkungan kita yang sudah diidentifikasi baik itu makroskopis maupun mikroskopis, yaitu di farmakope herbal ya. Jadi silakan masing-masing dari mahasiswa itu wajib punya, karena itu bukan hal yang mahal ya, karena mudah untuk mendownloadnya atau mengunduhnya. Jadi kapanpun kalian bisa buka ya, karena sifatnya ini sesuatu yang sangat mendukung dan wajib ya. Artinya jangan sampai di antara kalian ada yang tidak punya ya. Nah, kalau untuk pengamatan mikroskopis ya ada dua kondisi. Dua kondisi di mana sampel yang kita amati itu masih dalam kondisi segar atau sampel yang kita amati sudah dalam bentuk simplisia. Nah, kalau praktikum kemarin itu kondisi yang kedua, sudah dalam bentuk simplisia, ya. Nah, kalau dalam bentuk segar bagaimana untuk pengamatan mikroskopisnya? Sebetulnya hampir sama proses pengamatannya, karena di mana-mana penggunaan mikroskop ya begitulah, nggak akan berubah gitu ya. Yang membedakan adalah penyiapan sampelnya. Kalau dia sampelnya segar, itu kan kalau kemarin kalian dalam bentuk simplisia kan harus serbuk dulu ya, harus dihancurkan atau sudah dilembutkan begitu. Jadi hanya serpihan-serpihan saja yang diamati menggunakan gelas benda. Tapi kalau untuk yang segar itu tidak di blender atau tidak dihancurkan, tetapi disayat ya. Jadi bahasanya itu disayat tipis. Baik itu permukaan atasnya maupun permukaan bawahnya pada sampel yang segar itu tadi. Mau itu daun, mau itu akar, mau itu batang, semua organ-organ bisa diamati menggunakan mikroskop ya. Nah, untuk sayatan itu bisa dalam bentuk melintang atau membujur ya, sesuai dengan kebutuhannya. Apakah hanya ingin melihat permukaan atasnya saja atau ingin melihat bagian tengahnya itu sebetulnya daun itu isinya apa? Ya, karena memang dalam hal ini kita kalau cuma ngelihat secara kasat mata kita kan daun itu tipis banget ya, kayaknya nggak mungkin di dalamnya ini ada bagian-bagian lagi. Tapi ternyata ketika diamati menggunakan mikroskop itu ada bagian-bagian yang memang itu sangat penting sekali ya untuk proses metabolisme, terutama fotosintesis ya kalau pada daun. Nah, kalau untuk sayatan memang ini dikatakan hal yang lumayan sulit ya. Kenapa? Karena memang dibutuhkan ketelitian, dibutuhkan jam terbang yang tinggi, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa ya. Kalau belum seperti kita mungkin harus berkali-kali dulu untuk mencoba. Karena seharusnya dalam proses penyayatan tidak bisa menggunakan silet atau tidak menggunakan cutter ya, tapi ada alat khusus yang dikenal dengan mikrotom atau pisau mikrotom. Itu ketipisannya atau ketajamannya itu sudah menyesuaikan dengan berapa tipisnya sampel yang akan digunakan. Tapi itu tidak semua lab punya. Jadi biasanya kalau ingin mengamati sampel segar itu kita bisa menggunakan alat bantu silet. Itu pun tapi harus benar-benar mendapatkan bagian yang sangat tipis sehingga ketika diamati menggunakan mikroskop itu tidak bertumpuk atau tidak menyulitkan kita untuk mengamati bagian-bagiannya. Karena semakin tipis satu lapis yang kita peroleh itu akan mudah untuk mengamati
bagian-bagian yang ada di dalamnya. Nah, kalau untuk mikroskop tergantung dari kesediaannya ya. Ada yang sifatnya monokuler, ada yang binokuler. Nah, untuk yang kita gunakan praktikum kemarin yang binokuler, karena ada lensa okuler sama lensa objektif ya. Mungkin kalau untuk yang shift kedua belum ada pengantar dari saya. Kalau yang shift pertama sudah ada pengantar dari saya. Jadi kalau untuk penentuan perbesaran itu yang diamati tidak hanya lensa objektifnya saja. Misalkan saya ingin perbesaran 100 kali. Ya jangan hanya yang dipaskan yang objektifnya diatur 100 kali. Itu salah. Kenapa? Karena kita kan yang digunakan binokuler, ada lensa okulernya, dihitung juga okulernya. Okulernya berapa kali? Ternyata yang dipakai yang ada di lab itu 10 kali. Jadi kalau ingin menggunakan perbesaran 100 kali, ya jangan 100 yang disetting pada objektifnya. Tapi berapa supaya hasilnya 100 kali? Kalau di atas objektifnya sudah, kalau yang okulernya sudah 10 kali, yang kita inginkan 100 kali, ya berarti objektifnya 10 kali. Ya, jadi bukan berarti objektifnya tetap 100 kali. Kalau 40 bagaimana, Bu? Ya sudah, di atas, di okulernya sudah 10, berarti di objektifnya supaya 40 kali, berarti dikali 4. Berarti lensanya diputar yang bagian yang ukurannya 4. Nah, dalam hal ini harus hati-hati ya dalam menentukan perbesaran yang akan kita gunakan ya. Nah, itu jadi pada prinsipnya yang membedakan hanya pada saat penyiapan sampel, tapi setelahnya kalau sudah sampelnya ada dan disediakan dan sudah diletakkan di gelas benda, seterusnya sama ya, dikasih aquades sedikit. Kemudian kalau untuk serbuk memang dipanaskan dulu tapi jangan sampai gosong ya. Tujuannya agar airnya tidak banyak, karena ini banyak kemarin yang salah kira ya, dikira itu adalah fragmen atau bagian-bagian dari sel, ternyata itu gelembung-gelembung air ya. Jadi memang prosesnya belum kering betul sehingga kita masih sulit untuk mengamati. Terutama memang yang memiliki karakteristik sama dengan air ya, seperti amilum. Amilum itu kan bentuknya bulat-bulat tuh ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati itu kita salah ya. Kalau air itu bisa benar-benar dibedakan banget ya, gelembung-gelembung airnya itu ketara banget kalau itu tuh bukan amilum. Ya, jadi kalau yang sudah kemarin menunjukkan ke saya itu bukan, ya silakan dipelajari. Oh, berarti yang bentuknya kayak gini tuh air. Berarti nanti kalau saya pengamatan lagi dan menemukan seperti ini kan nggak akan berubah kan bentuk air ya, seperti itulah ketika di mikroskop ya. Gelembung-gelembungnya akan seperti itu. Jadi kita atau mata kita sudah terbiasa oh ini bukan gitu. Tapi oke lah kalau baru pertama kali, jadi kalian masih penyesuaian ya, masih belum begitu terbiasa untuk menggunakan mikroskop, tapi insya Allah lama-lama kemudian nanti bisa ya. Oke, ini gambarannya ya. Jadi ini sudah saya sampaikan pada saat pengantar praktikum. Jadi kita butuh yang namanya gelas benda, kemudian butuh covernya atau penutupnya ya, yang itu nanti untuk diletakkan di meja pada mikroskop ya, pada meja benda di sini, yang nantinya akan diamati sesuai dengan perbesarannya ya. Nah, kemudian di sini sedikit kalau untuk sampel yang segar ya, ini memang kita tidak praktekkan karena mengingat waktu. Paling tidak kalian ada gambaran ya, apa sih bagian yang akan kita ambil, mau itu akar, mau itu batang, mau itu daun, itu sama pada prinsipnya ya. Ada tipe irisan atau sayatan melintang, ya, ada longitudinal tangensial, ada longitudinal radial, ada paradermal yang itu merupakan bagian paradermalnya yang bisa diambil. Nah, lebih memudahkan mungkin di sini ya, bisa saya ambil contohnya pada gambar. Anggaplah kalian punya batang ya, batang yang bentuknya tabung seperti ini ya.
Jadi kalau misalkan ingin mengambil sayatan yang bentuknya adalah sayatan melintang atau transfer section ya seperti ini, maka yang diambil adalah bagian paling atas. Jadi nanti akan mendapatkan gambaran mikroskopis yang bentuknya mengikuti buletan yang paling atas ini. Ya, jadi kalau kalian pernah bikin bolu gulung ya atau pernah beli atau makan bolu gulung itu kan motifnya akan mengikuti irisannya. Jadi dia akan utuh. Kalau misalkan tengahnya itu ada coklatnya ya walaupun dipotong sampai habis ya, itu akan ada coklatnya terus. Itu adalah bagian yang ada di dalamnya. Jadi kalau untuk pengamatan batang memang cocoknya yang sayatan melintang karena kita pengen tahu yang ada di bagian dalamnya. Jadi tidak cuma permukaannya. Kalau cuma permukaannya ya hanya lapisan paling atas tapi tidak tahu lapisan yang paling bawah ya. Kemudian ada radial ya. Jadi kalau untuk radial itu sebetulnya dia tegak lurus ya dengan batang tersebut. Beda dengan yang melintang tadi yang bentuknya dia sejajar. Kalau yang radial itu dia tegak lurus. Jadi ingin mendapatkan gambaran dari atas sampai bawah seperti apa bagian dari batang tersebut ya. Kemudian ada tangensial ya, ini hampir mirip ya dengan radial, tapi bedanya kalau untuk yang tangensial itu tidak sampai kena bagian tengahnya. Jadi dia hanya bagian permukaan pertama sampai kedua. Jadi hasilnya seperti ini ya. Bedanya kalau untuk yang radial itu semuanya dapat, tengahnya dapat nih ya. Sedangkan kalau untuk yang tangensial itu tengahnya nggak dapat. Jadi cuma ada di permukaan depannya aja. Nah, kemudian kalau yang paradermal ini lebih irit lagi ya. Jadi cuma hanya bagian depannya aja. Jadi hanya permukaan atasnya. Karena biasanya kalau untuk pengamatan daun itu terutama kalau yang tidak punya alat mikrotomnya ya, memang susah banget ya. Jadi biasanya cukup dengan permukaan atasnya. Tapi kalau dia batang, misalkan batang bayam, kalau batang bayam kan lebih mudah ya, lebih empuk juga karena kan dia sifatnya basah atau herbaceous. Itu menggunakan yang melintang. Jadi pemotongannya utuh bulat seperti ini. Jadi kita ingin tahu bagian tengahnya seperti apa. Ya, ini gambaran aja supaya kalian ada wawasan ya terkait tipe-tipe untuk sayatan atau irisan sampel yang akan kita gunakan untuk pengamatan mikroskopis ya. Oke, kalau untuk ini saya tidak perlu menjelaskan lagi ya, karena nanti akan saya jelaskan untuk langsung pada saat praktikum pengamatan menggunakan mikroskop. Kalau untuk yang shift 1 sudah, shift 2 yang belum ya. Jadi nanti akan saya jelaskan langsung bagaimana cara pengamatan menggunakan mikroskop. Baik, sekarang kita masuk ke anatomi organ tumbuhan. Ini memang terhitung lumayan ya materi anatomi dan morfologi atau morfologi dan anatomi karena memang menyesuaikan jumlah organ tumbuhan. Kita kemarin sudah banyak belajar terkait morfologi kan masing-masing ya, daun sendiri, batang sendiri, akar sendiri, ya, bunga sendiri, buah sendiri. Anatomi pun begitu ya. Anatomi dari masing-masing organ berbeda-beda, tergantung dari organnya apa. Kalaupun toh memang ada kesamaan ya sebetulnya secara prinsip semua penyusun bagian dari tumbuhan itu sama. Ya, tapi ada ciri khas di bagian organ-organ tertentu. Jadi meskipun nanti kok sama ya antara daun sama akar bentuk jaringannya ya karena memang sebetulnya jenis jaringan yang ada di dalam tumbuhan itu ya sama gitu ya. Dan itu ditemukan pada umumnya di semua jenis tanaman ya. Baik, ini gambaran ya. Gambaran kalau misalkan kita kemarin sudah belajar tentang daun ya, kita pengen tahu di dalam daun secara internal itu ada jaringan apa saja ya. Di dalam batang itu ada jaringan apa saja, di dalam akar itu ada jaringan apa saja, begitu pula di bunga dan di biji. Ya, jadi secara internalnya atau secara mikroskopisnya.
Baik, kita masuk mengenal ya jaringan meristem dan permanen. Jadi apa sih jaringan meristem dan permanen? Kalian tentu masih ingat ya pengertian jaringan. Ini sudah dijelaskan di mata kuliah Anfisman. Karena sebetulnya sama ya prinsipnya pengertiannya. Jadi nggak usah membeda-bedakan pengertian sel dan jaringan kalau di mata kuliah Anfisman ini, kalau di mata kuliah anatomi ini enggak. Semuanya sama. Karena pada dasarnya itu bersifat umum. Ya, kalau sel itu disebut sebagai unit atau bagian terkecil penyusun makhluk hidup, kalau itu konteksnya anatomi fisiologi manusia, sama. Tumbuhan juga begitu. Ya, jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ya, di mata kuliah Farkok juga begitu, sama. Ya, apalagi yang spesifiknya terkait apa namanya bagian-bagian organ. Ya. Baik, sekarang harus tahu dulu ya. Kalau tadi pengertiannya sudah tahu kalau jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama ya. Nah, untuk itu ada perbedaan apa namanya tipe-tipe jaringan untuk apa namanya tumbuhan ya. Jadi ada dua tipe jaringan. Ada yang pertama adalah jaringan meristem ya. Karakteristik umumnya sebetulnya yang mudah diingat, meristem itu adalah jaringan yang selalu aktif membelah. Kan salah satu karakteristik dari makhluk hidup itu kan harus hidup ya, harus ada regenerasi, harus ada pertumbuhan. Ya, salah satu yang membuat tumbuhan itu mengalami pertumbuhan, ya ini jaringan meristem. Karena jaringan ini merupakan jaringan yang selalu aktif membelah. Nah, kalau untuk berdasarkan asal bentuknya, ya, itu ada promeristem, ada meristem primer, dan ada meristem sekunder. Promeristem ini dia sudah ada dari tahap embrio. Jadi sebelum tumbuh menjadi tunas, itu promeristem yang merupakan jaringan meristem, tapi masih muda, itu sudah ada. Karena kalau nggak ada ini ya gimana mau tumbuh tunas ya. Jadi memang sudah ada dari bakalnya gitu ya. Kemudian meristem primer, kalau meristem primer ini kelanjutan ya, ketika tanaman itu sudah dewasa dan sel-selnya itu akan selalu aktif membelah ya. Inilah yang menyebabkan tumbuhan itu akan naik ke atas ya tumbuhnya gitu ya. Dan artinya dalam hal ini merupakan wajib ada di dalam tumbuhan. Sedangkan kalau meristem sekunder ini yang membuat tanaman itu menjadi besar ya, kokoh, kuat, yang itu kalau tumbuhan yang berkambium ini akan ketara banget ya, karena ada perbedaan diameter batang ya dari yang usianya kecil jika dibandingkan dengan usianya yang lebih dewasa. Jadi lebih gede gitu ya, membuat dia lebih tebal, lebih besar gitu kan, terutama di bagian batangnya. Nah, ini kalau berdasarkan asal bentuknya. Kalau asal letak terbentuknya ini beda lagi. Ada yang bentuknya apikal ya, ada yang interkalar dan ada yang lateral. Kalau untuk apikal ini biasanya yang paling banyak ditemukan di ujung tunas ya. Jadi kalau misalkan ada tumbuhan yang dia itu bertunas dan melalui ketiak-ketiak daun ya, ini adalah apikal. Ya. Kemudian kalau interkalar ini biasanya spesifiknya pada tanaman monokotil ya, tanaman yang memang tidak berkambium atau tanaman rumput-rumputan yang sering kita kenal gitu ya. Jadi kalau semisal ada kalian itu membersihkan lahan perkebunan di samping rumah misalkan ya, dengan membersihkan rumput-rumputan kok sudah dipotong tapi kok cepat banget tumbuhnya ya. Nah, itu karena belum sampai akarnya dipotongnya.
Nah, di bagian batang yang terpotong itu ada interkalar yang itu bisa aktif kembali dan bisa menghasilkan tumbuhan baru ya, karena itu tempat tumbuhnya tunas. Gitu. Kemudian lateral ini sama dengan meristem sekunder tadi ya pada prinsipnya. Jadi dia merupakan pertumbuhan sekunder yang itu terjadi pada batang ya, terutama yang berkambium dan pada akar yang menyebabkan tanaman itu menjadi besar, menjadi kuat ya, menjadi kokoh gitu ya. Jadi semakin dewasa tanaman tentu akan semakin kuat ya, terutama perakarannya gitu ya. Jadi tidak gampang tumbang ya dengan adanya jaringan meristem. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Yang kedua adalah jaringan permanen. Sebetulnya jaringan permanen ini ya kelanjutan ya dari jaringan meristem tadi, tapi yang sudah dewasa itu. Jadi jaringan permanen ini ya asalnya ya dari jaringan meristem itu yang mengalami diferensiasi. Yang itu disesuaikan dengan bentuk dan fungsinya. Ya, apakah dia untuk kebutuhan fotosintesis, apakah dia kebutuhan untuk pengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan pada saat proses fotosintesis atau yang lain-lain, atau sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, itu sesuaikan dengan tujuannya apa. Makanya ada istilah diferensiasi itu disesuaikan dengan fungsinya. Nah, di sini ada beberapa jaringan permanen ya yang memang itu wajib ada di dalam tumbuhan. Ya, jadi tidak mengenal apa tanamannya itu tetap harus ada karena ini menjadi jaringan yang menjadikan kelangsungan hidupnya itu menjadi bertahan dengan baik ya. Yang pertama epidermis. Jangankan tumbuhan, kita aja punya kan epidermis gitu. Jaringan epidermis itu jaringan yang paling luar. Jaringan yang berkontak langsung dengan lingkungan. Kalau pada manusia, ini penting sekali untuk perlindungan diri terhadap lingkungan. Lingkungan itu macam-macam ya, ada yang kontak udara, kontak panas, kalau itu nggak tahan panas ya, ada kontak dingin, kemudian ada kontak yang kaitannya dengan infeksi, semuanya itu ada di bagian epidermis. Nah, kalau pada tumbuhan juga sama, tapi bedanya itu tadi, kalau pada manusia itu kan mekanismenya kompleks ya. Sedangkan kalau pada tumbuhan kan tidak sebegitu kompleks seperti manusia. Tapi yang jelas epidermisnya itu fungsinya sama sebagai proteksi atau pelindung bagian di dalam dari tumbuhan itu agar tidak mudah rusak karena faktor lingkungan. Nah, biasanya beberapa tumbuhan memiliki ciri khas ya terkait dari diferensiasi epidermis itu sendiri. Ya, menyesuaikan kebutuhannya. Biasanya dalam bentuk alat-alat tambahan ya. Ada jenis tanaman yang berduri misalkan. Ada yang memiliki buliform atau dikenal dengan sel kipas. Ada yang disebut dengan stomata. Kalau stomata itu hampir ada di semua jenis tanaman ya, terutama di daun. Karena stomata atau yang dikenal dengan istilah mulut daun ini bisa disebut sebagai tempat untuk melakukan pertukaran gas ya. Kemudian dalam hal kondisi tertentu, kalau misalkan tumbuhan itu dalam cuaca yang panas gitu ya, cuaca yang kemarau itu kan menghindari terjadinya penguapan yang berlebih ya. Karena kalau sampai dia penguapan yang berlebih ya itu akan kehilangan banyak air ya. Oleh karena itu harus ada stomata ini yang dia kondisinya off atau tertutup sehingga tidak banyak yang dikeluarkan dari proses penguapan tersebut ya. Yang kedua ada parenkim. Kalau parenkim itu tidak seperti epidermis yang memang sebagai pelindung untuk jaringan-jaringan di dalamnya. Karena kalau untuk parenkim ini merupakan bagian yang menyeluruh, yang menyusun sebagian besar jaringan. Jadi mau itu di akar, mau itu di batang, mau itu di buah, di daun itu ada. Ya. Kemudian yang ketiga penyokong. Penyokong itu artinya kan yang membuat tanaman itu tegak ya, kokoh gitu. Jadi tidak mudah tumbang. Jadi dalam hal ini dia menguatkan, terutama jenis tanaman-tanaman yang belum dewasa ya, yang dari perakarannya, batangnya itu belum kuat.
apalagi dalam bentuk biji atau embrio yang masih butuh perlindungan. Nah, makanya dengan adanya penyokong, maka dia akan memperkuat kelangsungan hidup ya dari tanaman supaya dia bertahan hingga sampai dewasa. Kemudian pengangkut. Nah, jaringan pengangkut sesuai dengan namanya pengangkut. Berarti kan dia tugasnya sebagai angkut-angkut ya, sebagai tukang angkut. Tergantung tukang angkut apa dulu. Karena tumbuhan itu butuh bahan yang nantinya akan digunakan pada saat fotosintesis, pasti ya itu tadi butuh yang namanya pengangkut kan begitu. Jadi jaringan yang mengangkut air atau unsur hara yang itu dari akar ya, yang diperoleh dari dalam tanah untuk dibawa ke daun. Kenapa di daun? Karena di daun itu akan terjadi proses fotosintesis ya. Apakah sampai di situ saja? Ya belum selesai. Kan setelah proses fotosintesis akan diperoleh bahan yang nantinya sebagai nutrisi untuk tumbuhan. Oleh karena itu perlu diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan dan itu pun pasti butuh yang namanya jaringan pengangkut. Jadi ada jaringan pengangkut yang untuk mengangkut bahan mentahnya ya, yang itu diambil dari dalam tanah. Ada yang pengangkut yang sudah matangnya, yang itu dari daun diedarkan menuju ke bagian-bagian organ tumbuhan yang membutuhkan. Ya, sama kan manusia pun juga begitu. Artinya kalau kita nggak seperti daun yang punya kemampuan berfotosintesis ya pada tanaman. Kalau kita ada yang namanya sistem pencernaan. Jadi tetap harus ada asupan makanan yang itu nanti akan dicerna, diserap oleh tubuh ya. Diserap itu kan maksudnya itu tadi harus ada yang mengedarkan ke seluruh bagian organ yang membutuhkan sari-sari makanan itu. Dan itu menggunakan alat transportasi karena kita punya aliran darah, ya disitulah proses itu terjadi ya. Sedangkan kalau pada daun kan nggak punya darah seperti manusia, jadi harus butuh jaringan pengangkut yang secara khusus untuk mengangkut bahan itu semua ya. Baik, yang pertama ini adalah akar. Untuk morfologinya sudah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ada akar tunggang, ada akar serabut ya. Akar tunggang itu pada tanaman dikotil, akar serabut itu pada tanaman monokotil. Kalau dilihat dari kokohannya ya jelas lebih kokoh akar tunggal karena kalau diperhatikan di sini punya bagian yang kokoh yang langsung tumbuh ke bawah ya, yang itu akan membuat tanaman itu menjadi lebih kuat ya ketimbang akar serabut yang tidak ada bagian yang menancap ke bawah, justru malah banyak serabut-serabut dan itu pendek atau kedalamannya tidak seperti akar tunggang. Jadi itulah yang membuat tanaman tipe akar serabut ini atau monokotil itu lebih mudah tumbang atau lebih mudah dicabut ya ketimbang akar tunggang. Nah, kalau secara anatomi, secara umumnya bisa kalian lihat, ini adalah irisan melintang dari akar. Ini adalah akar dikotil, ini ada akar monokotil. Kalau dilihat dari segi rapihnya, ya jelas rapih dikotil ya, karena tersusun rapih seperti kita menyusun kue gitu ya. Jadi jelas, jadi hiasannya atau toppingnya ini tuh tertata dengan rapih. Jadi kalau kalian ada bulat-bulat kecil ini di tengah ya, kemudian ada yang berwarna lebih tua di sini, kemudian ada bagian di atasnya, bagian di bawahnya. Nah ini apa? Nanti kita bisa lihat bersama ya. Nah kalau yang ini tuh tersebar dia. Ya, tersebar yang tidak atau beda banget ya dengan tanaman dikotil. Bedanya apa? Nanti bisa kita lihat juga. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenal epidermis ya. Tadi disebutkan di awal epidermis itu adanya letaknya paling luar. Iya, memang betul. Jadi kalau diamati menggunakan mikroskop paling luarnya seperti ini. Jadi lapisan yang paling luar dia tersusun rapat, dia lebih kecil-kecil ya. Ini sebagai pelindung ya. Pelindung bagian jaringan yang ada di bawahnya yang bulatannya lebih gede-gede.
Ya, ini adalah epidermis. Nah, biasanya kalau epidermis pada akar itu beda dengan epidermis pada daun atau pada batang. Kalau pada akar ini kan ciri khasnya kan dia akan mengambil nutrisi yang tempatnya itu jauh-jauh ya. Jadi harus ada perpanjangan-perpanjangan serabut. Makanya biasanya di epidermis ini akan ada tonjolan-tonjolan seperti ini atau serabut-serabut seperti ini ya, yang nantinya akan lebih memudahkan untuk memperoleh nutrisi dan air untuk diangkut gitu ya, untuk diteruskan ke jaringan pengangkutnya dan dialirkan ke daun yang memang itu untuk proses fotosintesis. Nah, kemudian yang kedua adalah korteks ya. Korteks ini letaknya tepat di bawah epidermis ya, ini. Jadi kalau pada gambar ini adalah epidermis yang paling luar. Kalau yang korteks itu tepat di bawahnya yang berwarna kuning ini adalah korteks ya. Nah, kalau untuk korteks itu penyusunnya adalah parenkim ya. Jaringan yang kedua yang dimiliki oleh tumbuhan kan parenkim. Jadi ada parenkim yang memang itu dilihat dari ukurannya dia jauh lebih longgar, jauh lebih besar ketimbang yang epidermis yang kecil-kecil dan rapat. Kenapa parenkim ini dibuat lebih longgar? Karena ada beberapa jenis tanaman yang digunakan parenkim ini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Ya, baik untuk terutama sih sebetulnya untuk si tanaman itu sendiri ya. Kalaupun memang kita bisa memanfaatkan ya berarti itu nilai plus ya. Misalkan ada beberapa jenis akar yang bisa membesar, kemudian kita bisa konsumsi karena memang itu sebagai asupan nutrisi untuk kita. Tapi pada prinsipnya nutrisi itu ya untuk mereka tumbuh gitu ya. Nah, dengan adanya cadangan ini kan otomatis persediaannya lebih banyak ya. Dan tumbuhan tidak akan mengalami kekurangan begitu. Nah, oleh karena itu korteks memang didesain secara khusus ya untuk memiliki kemampuan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan karena dilihat dari bentuk sel-selnya yang lebih longgar dan tidak serapat seperti epidermis. Kemudian endodermis ya. Tadi ada epidermis, ada korteks, sekarang endodermis. Nah, kalau endodermis ini urutannya ini ya sesuai dengan urutan. Jadi letaknya di bawah korteks ya. Jadi kalau tadi korteks itu tepat di bawah epidermis, sedangkan endodermis itu yang dia berwarna merah yang lingkaran ini, ya, yang paling luarnya. Itu endodermis, ya. Jadi ini terdiri dari satu lapis sel, ya. Nah, kalau dilihat pada gambar, pada dinding sel yang tegak lurus dengan ini ya bagian endodermis ini akan terjadi penebalan ya, penebalan yang disebut dengan pita Kaspari. Nah, pada bagian endodermis ini adalah bagian yang sifatnya tidak bisa ditembus oleh air ya. Nah, dalam hal ini otomatis akan dialihkan dulu ya air itu untuk proses fotosintesis ya. Jadi akan diteruskan oleh jaringan pengangkut untuk dibawa ke daun. Kemudian yang keempat ada silinder pusat atau dikenal dengan istilah stele ya. Nah, kalau ini tadi endodermis yang paling luar. Nah, yang tengahnya ini namanya silinder pusat atau stele. Nah, ini yang paling dalam dari bagian akar ya. Jadi jangan sampai salah menyebutkan urutan ya sesuai dengan apa yang diminta ya dari dalam ke luar atau dari luar ke dalam. Kalau dari dalam ke luar ya jelas yang urutan pertama silinder pusat. Kalau dari luar ke dalam berarti urutan pertama adalah epidermis ya. Jadi semua tergantung dari urutannya apakah dari dalam ke luar, luar ke dalam. Yang jelas silinder pusat ini letaknya tepat di tengah yang memang itu adalah lapisan terdalam dari si akar ya. Nah, di dalam silinder pusat ini apakah hanya ada bagian stele aja? Justru disitulah banyak ditemukan jaringan-jaringan. Ada jaringan perisikel, ada jaringan pengangkut, dan terakhir adalah empelur. Ya, yang paling dominan, yang paling banyak memang adalah jaringan perisikel dan jaringan pengangkut karena inilah yang nantinya akan menentukan kelangsungan hidup dari tumbuhan tersebut, bagaimana proses pengangkutan bahan untuk fotosintesis dan
hasil fotosintesis yang itu nanti akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan ya. Baik, kita lihat satu persatu jaringan perisikel atau dikenal dengan perikambium ya. Jadi jaringan perisikel ini merupakan lapisan terluar tapi bukan pada akar tapi pada stele ya. Jadi stele itu di dalamnya itu ada jaringan perisikel, ada jaringan pengangkut, ada jaringan empelur ya. Jadi berurut, jadi tidak boleh salah ya. Yang pertama adalah jaringan perisikel atau jaringan terluar dari stele. Nah, pertumbuhan perisikel ini dia tidak ke dalam, tetapi keluar ya. Yang nantinya akan membentuk akar cabang. Jadi yang membuat akar itu bisa bercabang-cabang itu karena ada jaringan perisikel ini atau yang dikenal dengan jaringan perikambium. Jadi perisikel ini yang membuat si akar ini bisa menggapai semua bagian-bagian yang dijadikan sumber nutrisinya karena adanya perpanjangan cabang-cabang itu, karena si perisikel ini dia tumbuhnya keluar ya, bukan ke dalam. Nah, kemudian pada tanaman yang menunjukkan pertumbuhan sekunder ya, itu perisikel akan menghasilkan kambium vaskuler. Jadi kalau untuk tanaman yang terutama yang berkambium ya, itu memiliki kemampuan untuk bertumbuh secara sekunder ya. Jadi ada perbesaran batang karena adanya kambium. Begitu pula dengan akar juga bisa mengalami perbesaran karena adanya kambium ya. Nah, ini akan membentuk kambium vaskuler yaitu xilem dan phloem dan kambium gabus ya, yang itu nanti akan memiliki lapisan lilin yang tujuannya itu tadi dia akan melapisi tanaman yang bisa rusak karena adanya air ya, adanya zat yang berbahaya, atau dia akan mencegah kehilangan air kalau pada saat musim kering ya. Jadi jangan sampai si tumbuhan ini tidak bisa adaptasi dan akhirnya akan kehilangan banyak air dan tidak bisa menjaga keseimbangan. Jaringan pengangkut ya. Jaringan pengangkut itu ada jaringan phloem dan ada jaringan xilem ya. Antara tumbuhan monokotil sama dikotil sangat berbeda walaupun fungsinya sama. Kalau untuk phloem fungsinya ini sebagai pengangkut hasil fotosintesis. Ya, mungkin mudahnya dari bawah dulu ya, dari xilem dulu ya. Kalau dari xilem itu dia mengangkut air dan unsur hara ya dari akar yang itu nanti akan dibawa ke batang dan di daun untuk proses fotosintesis. Setelah di fotosintesis lalu dia akan dibawa ke phloem ya. Jadi di phloem itu akan terjadi proses fotosintesis yang nantinya hasilnya akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Kita lihat di sini perbedaannya ya antara tanaman monokotil dan dikotil. Kalau tanaman monokotil itu dia lebih simpel. Jadi jaringan phloem dan xilem itu berada di dalam lingkaran-lingkaran kecil yang tersebar di seluruh bagian dari akar ya. Yang itu ada buletan-buletan yang lebih besar ini adalah xilem, yang lebih kecil ini adalah yang lebih besar adalah phloem, yang lebih kecil adalah xilem. Ya. Dan dia tidak punya yang disebut dengan perikambium. Karena kambium ini hanya dimiliki pada tanaman dikotil. Sedangkan kalau pada dikotil dia susunannya dia seperti ini ya, tetap ada bentukan yang menyerupai bulat walaupun nggak bulat banget seperti monokotil. Dia terdiri dari 3 bagian ya. Ada yang paling atas ini namanya adalah phloem, ada yang paling bawah ini namanya adalah xilem ya. Yang tengah-tengah ini adalah kambium. Itulah yang menyebabkan organ tersebut dengan seiring waktu berjalan itu bisa bertambah besar. Karena kambium ini kan memiliki kemampuan untuk membuat diameter yang memilikinya itu besar ya, baik itu akar maupun batang.
Oke, bisa dilihat ya kalau di zoom lagi gambarnya. Jadi ini pada dikotil ya, yang paling tengah ini adalah kambium ya. Sedangkan ini adalah bagian dari phloem dan ini adalah xilem ya. Nah, sedangkan kalau pada monokotil yang bulatan-bulatan tadi yang saya berikan contohnya ini tadi ya, itu ada xilem dan ada phloem, tapi tidak ada kambium seperti pada dikotil. Jadi itulah kenapa tanaman monokotil batangnya tidak bisa membesar seperti tanaman dikotil ya. Kemudian ada empulur ya, ini adalah bagian yang paling dalam yang terakhir. Jadi pada akar ini terdiri dari sel-sel parenkim ya. Kemudian kalau pada tanaman dikotil itu dia memang lebih ketara ya, lebih kelihatan kalau pada tanaman dikotil karena ada aktivitas dari kambium itu yang merupakan jaringan kayu dan pusat batang ya. Tapi kalau pada monokotil biasanya dia hilang ya. Jadi dia tidak seperti tanaman dikotil. Nah, contohnya ini ya. Ini adalah pada akar jagung. Jadi bisa dilihat bagian dari empelurnya itu dia hilang, tidak seperti pada tanaman dikotil. Nah, kemudian untuk batang ya. Sebetulnya batang ini kalau dilihat dari struktur jaringannya hampir sama ya dengan akar tadi. Kalau kalian lihat monokotil dia jauh lebih apa namanya bebas gitu ya, letak-letaknya dia tersebar dengan bebas, sedangkan kalau pada dikotil dia tersusun seperti ini. Tapi susunannya sama sih ya. Jadi di sini ada berkas pengangkutnya, ada kambiumnya, jadi susunnya lebih rapih ya. Dan bagian tengahnya itu ada empelur. Sedangkan kalau dikotil kan empelurnya tidak kelihatan seperti dikotil ya, monokotil ini kan karena berkas pengangkutnya dia tersebar bebas seperti ini ya. Nah, yang pertama yang jelas secara strukturnya sama ya dengan yang akar. Epidermis itu juga dimiliki oleh batang. Hanya saja kalau pada batang dia memiliki modifikasi atau memiliki diferensiasi yang berbeda dengan akar. Kalau batang ini tergantung dari jenis tanamannya ya. Namun yang jelas kalau untuk batang biasanya dia ada bagian yang merupakan kondisi harus ada, misalkan seperti kutikula ya. Jadi kutikula itu memang dimiliki oleh hampir semua batang. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya air, terutama yang dikotil ya. Ada juga lentisel. Nah, itu semua kaitannya dengan proses penguapan ya. Jadi bagaimana tumbuhan itu bisa beradaptasi sesuai dengan apa yang dimiliki ya, karena semuanya pasti tidak ada yang kebetulan. Kenapa sih tanaman harus punya kutikula? Kenapa sih tanaman harus punya lentisel ya? Karena dengan begitu akan ada pertukaran gas dan terjadi penguapan ya. Yang kedua korteks, ini juga sama ya. Korteks itu merupakan jaringan yang ada di bawah epidermis ya, yang bentuknya juga tidak beraturan sehingga dia memiliki banyak ruang. Jadi ruangannya lebih longgar gitu ya, lebih besar ketimbang yang epidermis gitu ya. Jadi kenapa? Karena semua tergantung dari fungsinya. Jadi kalau fungsinya pada batang yang untuk menyimpan cadangan makanan, biasanya penyimpanan cadangannya itu akan membuat batang itu membesar. Ya, tapi pada umumnya sih memang untuk proses penyimpanan cadangan makanan ya bagi tanaman tersebut. Nah, ada jaringan kortek yang penyusunnya itu ada kolenkim dan ada parenkim. Nah, kalau untuk parenkim memang lebih untuk proses penyimpanan cadangan makanan, tapi tidak cuma hanya untuk penyimpan, tapi juga sebagai jaringan pengangkut ya, sebagai tempat untuk menyimpan udara juga ada beberapa tanaman ya. Dan kalau untuk kolenkim itu
berfungsinya sebagai penguat ya. Jadi kalau batang itu jangan sampai dia tidak kokoh dan mudah rapuh ya. Jadi dalam kondisi dia sedang tumbuh itu harus ada jaringan kolenkim untuk memperkuat supaya batang itu tidak mudah roboh gitu. Ada juga endodermis. Nah, endodermis ini letaknya seperti ini ya. Tadi yang sama pada akar tadi ya. Jadi ada lapisan yang paling luar. Di sini fungsinya dia sebetulnya secara prinsip ini adalah pemisah ya antara jaringan epidermis dan korteks ini dengan jaringan yang ada di dalamnya ini. Karena sebetulnya jaringan yang ada di dalamnya ini jauh lebih kompleks ya. Karena di dalamnya ini ada berkas-berkas pengangkut, ada kambium, ada yang memang itu penting untuk proses pertumbuhan sekunder dari tanaman itu, untuk proses pengangkutan nutrisi dan air, dan itu semua ada di bagian tengah ini. Ya. Makanya harus ada endodermis ya. Nah, bagian tengah ini apa? Ini adalah stele atau silinder pusat. Ya sama dengan jaringan pada batang tadi, pada akar tadi ya. Jadi ada jaringan perisikel dan ada jaringan pengangkut. Kalau untuk perisikel ini akan membentuk diameter batang ya. Jadi dia sifatnya meristematik. Kalau pada dikotil ya sudah jelas ya, karena kan dia memiliki kambium, jadi dia akan membesar diameter batangnya. Kemudian yang kedua ada berkas pengangkut. Nah ini ada silem dan flom, jangan sampai kebalik ya. Mana yang untuk mengangkut bahan-bahan nutrisi dari dalam tanah ke daun, mana yang akan mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kalau untuk susunannya sama ya dengan yang tadi, jadi tidak perlu bingung karena strukturnya juga sama, semua tergantung dari golongannya, apakah dia monokotil atau dikotil. Yang jelas kalau untuk monokotil sama dikotil tidak boleh tertukar ya. Nah, kalau untuk batang, memang dia lebih kompleks ya. Nanti biasanya kalau kalian akan pengamatan mikroskopi simplicia yang itu dari batang, itu akan banyak ditemukan fragmen-fragmen pengenal yang itu bagian dari berkas pengangkut. Ya, jadi silem itu punya yang dikenal dengan istilah trakeit dan unsur pembuluh. Jadi trakeit itu ditemukan di dalam silem dan hampir semua jenis tanaman berpembuluh itu ada. Ya. Kemudian trakeit ini nanti bentuknya unik ya. Jadi bentuknya panjang terus atasnya runcing gitu ya, ujungnya kecil gitu kan. Kemudian dia lebih kokoh. Jadi walaupun kalian hancurkan pakai blender atau diserbuk itu dia akan tetap kelihatan. Jadi lebih mudah untuk mengidentifikasi kalau memang bagian batang itu dominan sekali adanya berkas-berkas pengangkut dan bagian-bagiannya. Ya. Nah, ada juga unsur-unsur silem yang itu ada unsur trakeal, ada serat silem, ada parenkin silem. Jadi semua tergantung dari bentuknya. Nanti tinggal disesuaikan saja bentuknya seperti apa, itu adalah karakteristik dari silem. Ya. Sedangkan kalau untuk phloem ya, itu juga ada variasinya. Jadi ada unsur pembuluh. Kalau unsur pembuluh ini ada dua bentuk ya. Ada sel tapis dan ada buluh tapis ya. Kalau untuk sel tapis ini merupakan sel tunggal yang bentuknya memanjang ya dengan bidang lapisan terletak di samping atau di ujung sel. Jadi kalau dilihat seperti ini nih. Nah, ini pakai mikroskop ya pengamatannya ya. Jadi sel tapis itu dia bentuknya panjang seperti ini ya. Ini tapi secara spesifiknya memang ada beberapa tanaman yang memilikinya, misalkan seperti paku-pakuan ya atau tanaman yang biji terbuka itu banyak ditemukan unsur pembuluh sel tapis ini. Nah, kalau buluh tapis ya, kalau buluh tapis itu kebanyakan pada tanaman Angiospermae ya, yang selnya itu panjang, kemudian dari bulu itu akan ada bidang tapisan ya hingga terletak di ujung sel. Dia lebih terstruktur dengan baik. Nanti kalau pada saat proses pengamatan itu akan jelas ya untuk mendapatkan hasilnya. Ada juga sel pengiring ya. Jadi sel pengiring ini dia strukturnya hampir seperti parenkim ya. Nah, ini fungsinya penting sekali ya untuk mengatur proses keluar masuknya makanan.
Jadi ya itu tadi ya, karena tumbuhan kan beda ya dengan manusia. Kalau tumbuhan ini walaupun tidak diberikan alat-alat transportasi khusus seperti manusia atau sistem pencernaan seperti manusia atau sistem sirkulasi seperti manusia, tapi mereka punya sistem proses yang sangat baik ya dengan adanya dukungan dari berkas-berkas pengangkut serta bagian-bagiannya. Makanya dengan ketersediaan ini semua yang akan memudahkan si tanaman itu untuk meroleh hasil dari fotosintesis. Karena percuma juga terjadi fotosintesis, ada hasilnya tapi tidak bisa diedarkan seluruh bagian tumbuhan. Ya, artinya akan ada kendala atau akan ada hambatan, itu tidak bisa mencapai organ-organ targetnya. Ya, tidak bisa ke buah, tidak bisa ke daun, tidak bisa ke akar. Akhirnya akan kehilangan banyak nutrisi. Ya. Oke, kemudian ada kambium, ya. Kalau kambium yang jelas itu hanya dimiliki oleh tanaman dikotil, ya. Ada kambium vaskuler, ada kambium intervaskuler, ya. Jadi kalau kambium vaskuler itu kambium yang terdapat di dalam berkas pengangkut, ya. Kemudian sel-selnya kalau pada kambium vaskuler ini kalau dia akan mengalami pembelahan, ya, ketika dia arahnya ke dalam, dia akan membentuk silem. Ya, sedangkan kalau dia membelahnya keluar itu akan membentuk flom. Ya, jadi bisa kita lihat di sini kalau bagian ini kan bisa menunjukkan bagian-bagian yang berfungsi. Kalau ini adalah silem, kalau ini flom. Ya, kalau misalkan kambium vaskulernya ini tumbuhnya ke dalam, dia akan membentuk silem. Sedangkan kalau flom itu yang kambiumnya dia sistematisnya itu atau merisematiknya dia keluar. Ya. Kemudian ada kambium intervaskuler ya. Kalau kambium intervaskuler ini terletak di antara dua berkas ya. Dan ini fungsinya untuk menyusun empelur. Jadi kalau pada tanaman dikotil, itulah kenapa empelurnya bisa masih bertahan dan terlihat dengan jelas karena penyusunnya jelas. Penyusunnya kambium ini. Jadi kalau ketika tanaman tidak punya kambium, ya akan hilang si empelurnya itu, ya, atau bagian tengahnya. Nah ini adalah tanaman yang memiliki titik-titik empelur yang ada di tengahnya ini ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah titik-titik gelap yang sangat berbeda kalau itu adalah tanaman pada monokotil. Jadi tengahnya itu hanya seperti gabus empuk gitu ya, yang tidak kuat seperti pada tanaman yang berkayu gitu. Oke, saya break sebentar ya. Tetap stay di Zoom.